Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ilmi Pane dari PGMI 5B. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas mandiri 2 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan kembali materi dari kelompok pertama sampai dengan materi kelompok ke-6. Untuk materi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai konsep dan hakikat strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep strategi pembelajaran. Menurut Gagne, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat dari pengalaman. Terdapat 3 atribut dari belajar. Yang pertama, proses, kemudian perubahan tingkah laku, dan pengalaman. Sedangkan menurut Mansur terdapat 4 konsep dasar strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Serta yang keempat yaitu menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria standar keberhasilan. Selanjutnya yaitu hakikat strategi pembelajaran seni budaya dan prakarya. Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan pendidik dalam lingkungan belajar. Mata pelajaran seni budaya dan prakarya pada tingkat MI atau SD bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan antara lain. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya seni budaya. Yang kedua, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya. Dan yang terakhir, menampilkan peran serta dalam budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global. Seni budaya dan prakarya mempunyai peran yang sangat besar bagi siswa karena materi pokok dalam seni budaya dan prakarya memiliki beberapa sifat yang penting, di antaranya yang pertama multidimensional, yang kedua multilingual, dan yang ketiga yaitu multikultural. Pada dasarnya, pembelajaran seni budaya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Pelaksanaan pembelajaran seni budaya ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu proses dan karya. Kemudian terdapat 2 strategi pembelajaran seni budaya, di antaranya yaitu yang pertama, strategi konseptual, dan yang kedua, strategi operasional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran, di antaranya yang pertama, yaitu pengajar. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Yang ketiga, fasilitas. Yang keempat, tujuan. Dan yang terakhir yaitu situasi. Kelima hal ini berpengaruh dalam proses pembelajaran, terutama dalam memilih strategi pembelajaran. Materi yang kedua yaitu tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan dari peserta didik. Pada umumnya, model-model pembelajaran memiliki sifat atau ciri-ciri yang dapat dikenali secara umum, antara lain yang pertama, memiliki prosedur yang sistematik. Yang kedua, hasil belajar ditetapkan secara khusus. Yang ketiga, penetapan lingkungan secara khusus, dan yang keempat, ukuran keberhasilan, serta yang kelima yaitu interaksi dengan lingkungan. Macam-macam model pembelajaran antara lain, yang pertama model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning,
Yang kedua, model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah. Dan yang keempat yaitu model pembelajaran Teams, Games, Turnamen atau TGT. Adapun fungsi dari model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar yaitu yang pertama, membantu guru menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan. Yang kedua, membantu guru dalam menentukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, membantu menciptakan interaksi antara guru dengan peserta didik yang diinginkan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, membantu guru dalam mengkonstruk kurikulum, silabus, atau konten dalam suatu pelajaran. Yang kelima, membantu guru untuk memilih materi pembelajaran yang tepat untuk proses mengajar. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari model pembelajaran. Selain daripada fungsi model pembelajaran juga memiliki beberapa manfaat, yakni manfaat model pembelajaran adalah sebagai pedoman perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Karena itu, dalam pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran, serta tingkat kemampuan siswa tersebut. Adapun manfaat model pembelajaran bagi guru, yang pertama yaitu memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan untuk melakukan analisis terhadap perilaku siswa secara personal maupun kelompok dalam waktu relatif singkat. Yang keempat, memudahkan untuk menyusun bahan pertimbangan dasar dalam merencanakan penelitian tindakan kelas dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, manfaat model pembelajaran bagi siswa yaitu yang pertama, kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, mendorong semangat belajar serta ketertarikan mengikuti pembelajaran secara penuh. Dan yang keempat, yaitu dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi kelompoknya secara objektif. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Jenis pendekatan pembelajaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan yang kedua yaitu pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada guru. Kedua jenis pendekatan pembelajaran tersebut merupakan jenis pendekatan secara umum. Kemudian, ada beberapa jenis-jenis pendekatan pembelajaran, antara lain pendekatan individualistik. Pendekatan individualistik dalam proses pembelajaran adalah sebuah pendekatan yang bertolak pada asumsi bahwa peserta didik memiliki latar belakang perbedaan dari segi kecerdasan, bakat, kecenderungan, motivasi, dan sebagainya. Pendekatan individualitas, peserta didik tersebut memberikan wawasan kepada guru bahwa strategi pembelajaran harus memperhatikan perbedaan peserta didik pada aspek individual ini. Dengan kata lain, guru harus melakukan pendekatan individual dalam strategi mengajarnya. Melalui pendekatan ini, kesulitan peserta didik dalam belajar segera dapat dipecahkan. Dengan pendekatan ini, penghargaan terhadap kecakapan peserta didik yang berbeda-beda dapat dilakukan. Meski demikian, pendekatan ini selain memiliki manfaat dan keuntungan, juga tidak terlepas dari kekurangan. Pendekatan individualitas mengharuskan seorang guru memberikan perlakuan yang berbeda-beda pada setiap peserta didik. Keadaan ini amat menyulitkan. Jika jumlah peserta didik cukup banyak,
karena akan memakan waktu yang cukup banyak pula dan karenanya kurang efisien. Yang kedua yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah sebuah pendekatan yang didasarkan pada pandangan bahwa pada setiap peserta didik terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara satu dan lainnya. Perbedaan yang peserta didik yang satu dengan yang lainnya ini bukanlah untuk dipertentangkan atau dipisahkan, melainkan harus diintegrasikan. Dengan pendekatan kelompok ini, mereka diharapkan memiliki kesadaran bahwa hidup ini saling membutuhkan dan saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada makhluk hidup yang terus-menerus dapat mencukupi dirinya tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga yaitu pendekatan campuran. Pendekatan campuran yaitu sebuah pendekatan yang bertumpu pada upaya menyinergikan keunggulan yang terdapat pada pendekatan individual dan keunggulan yang terdapat pada pendekatan kelompok. Namun, dalam praktiknya, pendekatan campuran ini akan jauh lebih banyak masalah dibandingkan dengan kedua pendekatan sebelumnya. Ketika guru dihadapkan kepada permasalahan peserta didik yang bermasalah, maka guru akan berhadapan dengan permasalahan peserta didik yang bervariasi. Setiap masalah yang dihadapi peserta didik tidak selalu sama, terkadang ada perbedaan. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan edukatif. Pendekatan yang benar bagi guru adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Setiap tindakan, sikap, dan perbuatan yang guru lakukan harus bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Yang perlu diingat adalah bahwa pendekatan individual harus berdampingan dengan pendekatan edukatif. Pendekatan kelompok harus berdampingan dengan pendekatan edukatif, dan pendekatan bervariasi atau campuran harus berdampingan dengan pendekatan edukatif. Dengan demikian, semua pendekatan yang dilakukan guru harus bernilai edukatif dengan tujuan untuk mendidik peserta didik. Selain dari beberapa pendekatan yang telah dijelaskan tadi, masih ada lagi beberapa jenis pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru bisu yang tidak pernah marah. Pengalaman adalah guru yang tanpa jiwa namun dicari oleh siapapun juga. Belajar dari pengalaman adalah lebih baik daripada sekedar bicara dan tidak pernah berbuat sama sekali. Yang kedua yaitu pendekatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Yang ketiga adalah pendekatan emosional. Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada di dalam diri seseorang. Emosi berhubungan dengan masalah perasaan. Seseorang mempunyai perasaan pasti dapat merasakan sesuatu, baik perasaan jasmaniah maupun perasaan rohaniah. Yang keempat yaitu pendekatan rasional. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang sempurna diciptakan. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya yang diciptakan oleh Tuhan. Perbedaannya terletak pada akal manusia. Dengan kekuatan akalnya, manusia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Yang kelima yaitu pendekatan fungsional. Ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh anak di sekolah bukanlah hanya sekadar pengisi otak, tetapi diharapkan berguna bagi kehidupan anak, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Yang keenam yaitu pendekatan keagamaan dan yang ketujuh yaitu pendekatan kebermaknaan. Untuk materi yang keempat yaitu tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individual atau secara kelompok. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam penggunaan metode pembelajaran, yakni yang pertama, metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar siswa. Yang kedua, metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya.
Yang keempat, metode yang digunakan harus menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang kelima, metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Dan yang keenam, metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan metode pembelajaran adalah untuk merencanakan dan melaksanakan cara-cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Dasar metode yang tepat adalah relevansinya dengan tujuan atau sasaran yang dirumuskan, yang mana indikatornya adalah kualitas hasil pembelajaran dalam proses pembelajarannya. Adapun beberapa tujuan metode pembelajaran, yakni yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya sehingga dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, untuk membantu menemukan, menguji, menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Yang keempat, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga untuk tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Yang kelima, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dalam suasana menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Adapun macam-macam metode pembelajaran, yang pertama, metode ceramah. Kedua yaitu metode diskusi. Yang ketiga yaitu metode ekspresi bebas. Yang keempat yaitu metode demonstrasi eksperimen. Yang kelima yaitu metode mencontoh. Yang keenam yaitu metode global. Yang ketujuh yaitu metode kerja kelompok. Untuk materi yang kelima yaitu materi tentang teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan bagian dari metode pembelajaran yang lebih teknis atau operasional. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Macam-macam dari teknik pembelajaran yaitu antara lain yang pertama teknik diskusi. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah yang mana di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat juga semuanya aktif. Tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Jika ditinjau dari tujuannya, diskusi dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, the social problem meeting. Yang kedua, the open-ended meeting. Yang ketiga yaitu the educational diagnosis meeting. Yang kedua yaitu teknik ceramah. Teknik ceramah ini adalah cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, yaitu di mana seorang guru menularkan pengetahuannya kepada siswa secara lisan, atau yang sering disebut dengan ceramah. Yang ketiga yaitu teknik belajar kelompok, yang artinya suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang keempat yaitu teknik pemberian tugas, baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima yaitu teknik penemuan atau discovery dan simulasi. Pertama, teknik penemuan. Teknik penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Yang kedua yaitu teknik simulasi. Teknik simulasi merupakan cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan dengan tujuan agar dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, siswa memegang peranan sebagai orang lain.
Yang keenam yaitu teknik inquiry. Inquiry ialah teknik pengajaran guru di depan kelas, di mana guru memberi tugas meneliti suatu masalah kepada siswa. Yang ketujuh yaitu teknik eksperimen dan demonstrasi. Yang kedelapan yaitu teknik karya wisata. Yang selanjutnya yaitu teknik bimbingan atau tutorial. Selanjutnya yaitu teknik problem solving. Adapun tujuan dari teknik pembelajaran ini adalah agar pengajaran dapat disampaikan sesuai dengan keadaan lingkungan, keadaan siswa, kemampuan guru dan siswa, dan pembelajaran dapat berlangsung secara bervariasi dalam suasana menyenangkan, menggembirakan, serta agar materi atau pelajaran yang disampaikan oleh guru tepat sasaran sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa. Sedangkan fungsi teknik pembelajaran adalah agar guru mampu mengimplementasikan metode secara spesifik, agar guru dapat melaksanakan pembelajaran di kelas lebih bervariasi, metode yang sama, namun teknik yang digunakan berbeda. Untuk materi yang terakhir, materinya yaitu hubungan antara model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Pada menit-menit sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang poin-poin tersebut. Di sini, saya hanya menjelaskan hubungannya saja, yakni apabila antara strategi, metode, dan teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Di luar istilah-istilah tersebut, dalam proses pembelajaran dikenal juga istilah desain pembelajaran. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Jika para guru atau calon guru dapat memahami konsep atau teori dasar pembelajaran yang merujuk pada proses beserta konsep dan teori pembelajaran, maka pada dasarnya guru pun dapat secara kreatif mencobakan dan mengembangkan model pembelajaran tersendiri yang khas, sesuai dengan kondisi nyata di tempat kerja masing-masing, sehingga pada gilirannya akan muncul model-model pembelajaran versi guru yang bersangkutan, yang tentunya semakin memperkaya khazanah model pembelajaran yang telah ada. Baiklah, sekian presentasi dari materi pertama sampai dengan materi ke-6 yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.